agamamu itu baru 1400 tahun tahu kami. Tapi ada tertulis. Agama kami yang benar, ajaran Paulus adalah benar. Mana Yesus tertulis? benar. Mana tertulis? Nggak ada tertulis. Di mana tertulis agamamu yang benar? Bisa Ayo. tapi buka Al-Baqarah ayat 55. Kalau di Al-Quran ada tertulis. Kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah hajaratan fa'khadhtum sa'iqa wa antum tandurun. Coba lebih. Ada. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ardi taw'an wa wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi berserah diri kepada Allah, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar netizen dengan segala donatnya. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak aku ada di sini? Tahu nggak? Tahu nggak? Di mana? Tahu. Di sini? Di sini. Ada. Semua di sana kan? Teman-teman mana? Amoy tadi. Aku ditelepon sama Pak Lurah, disuruh masuk ke sini, ada Amoy katanya. Gini teman-teman. Udah kejang-kejang dia, Bang. Pendihan, benar. Oh, salah. Antum semua salah. Antum semua salah. Amoy itu sudah mau bersyahadat. Iya, dia mau jadi ustazah. Cuma saya mau ngomong ke si Amoy sebagai Kristen, memang salah dia kalau ada tindakannya sama adiknya gitu, Ya, makanya naikkan Amoy. betul. Ya saya nasihatin dulu, saya dulu nggak apa-apa. Oh begitu. Ya Bang Pandi. Ini Bang ini enak loh diskusinya Bang Zuma. Santai. Iya, cuman kadang otaknya nggak berfungsi juga nya. Ya sama aja berarti. mereka pakai kata kafir gitu kok dipelintir terus sih definisinya. Iya. Yang ada bilang bodoh dan tolol. Tadi ada yang bilang apa tuh kafir nggak punya agama ya tadi katanya ya. Oh, bro. sih. Pak Ustadz, kalau dikatakan saya dikatakan kafir malah saya senang loh. Saya malah senang. gitu daripada kalian. Agak lain. Satu jelaskan. Agak lain ini. Gini, kalau saya bukan kafir, saya udah Islam kan gini. Apa sih kafir itu kan? Menutup diri apa menolak gitu. Ya sekarang saya akan tolak kan saya belum menerima nabi kalian itu kan nabi saya sama Tuhan kalian kan gitu. Kenapa Bang Pandinya lurus yang tadi bengkok kayak stang mio Bang? Itu kata Paulus. Jadi kalau orang yang tidak bersunat itu orang kafir, kata Paulus. Kalau dikatakan saya kafir, saya senang. Kalau pengertiannya kafir yang kalian maksud, gak masalah gitu loh. Paulus katakan kalau yang tidak bersunat itu kafir. Galatia 2:14. Gimana dong? Bersunat. Paulus lo yang bilang. Apa sunat? Bang Zuma sunat ikutin siapa? Ya ikutin perintah nabiku lah. Emang ada nabi bersunat di Al-Quran? Bersunat di Al-Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran dikabarkan kemudian oleh Allah bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang memperbodoh diri. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi kami umat Islam itu tidak mau memperbodoh diri, makanya kami itu bersunat.
Gitu. Gini, kalau perspektif di kami itu sebenarnya sunat itu boleh, silakan teman-teman Kristen bersunat. Tapi kalau ada di pikiran kalian, apa pengertian kalian bahwa sunat itu yang menyelamatkan kita masuk surga, itu yang salah gitu loh. Jadi silakan bersunat. Nggak tidak masalah, bisa. demi kesehatan, nggak apa-apa. Tidak bisa, gitu saudara. Dan itu Tidak bisa. cara berpikir Orang kita yang beda, Bang mendapatkan Juma. Bukan. Orang mendapatkan berkat dari Allah itu ketika kita pun mengikuti berkat yang diajarkan oleh Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Dengan Anda tidak bersunat, berarti Anda telah mengingkari perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Dan tanda-tanda orang diberkati itu bersunat. Kalau ada orang yang tidak bersunat, itu orang yang tidak diberkati. Contoh, Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem baru. Kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21-27 haram hukumnya orang yang tame atau najis tidak bersunat masuk ke surga. Gak bisa, Bang. Ya, apa sih sunat ini? Sunat itu kan berbicara kulit katanya itu kan dikerak, itu kan nanti jadi tanah, Bang Juma. Bukan itu yang masuk ke surga badannya. Itulah tanda ketundukan manusia. Sekiranya Tuhan memberikan syarat untuk memotong kuping sebelah agar mendapatkan berkat, maka orang beriman pun akan memotong kupingnya. Itu orang beriman, tanda-tanda orang beriman dengan buta, Bang Juma. Itulah dikatakannya iman buta. Oh, bukan iman buta, bukan iman buta. Sekarang ku tanya sama saudara. Sekarang ku tanya. Dia seperti orang Yahudi melakukan ajaran agama. Sekarang saya tanya, sunat itu perintah Tuhan gitu atau bukan? Sunat itu perintah Tuhan atau bukan? Spesifik dikatakan sunat itu kan perjanjian kekal Allah. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Tapi lihat konteksnya bahwa itu kan jangan lihat konteksnya. Sekarang itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Di rumahnya sama anak yang dia belikan itu sebenarnya. Dari tiga kriteria itu secara sunat itu, apakah orang Kristen di Indonesia memenuhi syarat? Bukan, Bang Juma. Itu perintah atau bukan? Orang Indonesia. Tunggu dulu. Itu perintah. Itu perintah atau bukan? Bagi keturunan Ibrahim. Bagi keturunan Ibrahim itu adalah perintah. Oke. Nah, sekarang begini, keturunan Ibrahim ini punya perintah-perintah dari Tuhannya, ya kan? Keturunan Ibrahim dari Ismail Islam, di dalamnya ada perintah sunat. Apa kata Rasulullah? Salah satu dari fitrah adalah bersunat, berkhitan. Nah, lalu kemudian dari Ishak, perjanjian Tuhan dengan mereka harus disunat, khitan, wajib. Jadi keturunan Abraham yang kemudian mengikuti perjanjian itu satu, mereka bersunat. Dari Ishak bersunat, dari Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Jawab. Oke, aku jawab ya. Ini berbicara sunat itu, kriteria dan syarat-syarat sunat itu kan yang pertama anak Abraham, keturunan Abraham, anak yang dibeli Abraham, budak di rumahnya yang lahir gitu. Dari kriteria ini orang Kristen di Indonesia ini ada nggak, Bang Juma? nggak ada kan? Saya bukan keturunan Ishak, saya keturunan bagus. Kan gitu. Bagus. Tapi Bang Juma katakan kalau Ismail itu, emang Ismail itu Arab itu keturunan Ismail. Di mana ada silsilahnya itu, Bang Juma? Inilah dia. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ini pertanyaan yang sangat klasik buat Anda. Kalau misalnya Yesus mati, dia mati untuk menebus hukum Taurat. Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi mati untuk Kristen katanya, menebus Taurat. Kristus telah mati dengan menebus kutuk hukum Taurat. Kristus. Sebab ada tertulis. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mati untuk hukum Taurat, untuk bebasnya sunat, berarti Yesus mati bukan untuk kalian. Yesus mati untuk hukum Taurat. Anda sudah mengatakan tadi bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Berarti Yesus mati hanya untuk keturunan Abraham. Gimana dong? Untuk keturunan Abraham. Ayo.
Aku jawab ya, kalau Ya, silakan. Yesus memang syarat sunat itu Yesus memenuhi karena dia kan keturunan Abraham dari garis Yusuf dan dia orang Israel, itu kan udah pasti, itulah alasan Yesus disunat. Kalau orang Kristen enggak. Yang diartikan di situ Bang Juma bahwa gini, sunat itu bukanlah patokan lagi buat keselamatan Bang Juma, tapi apa? Karena kematian Yesus itulah yang bisa menyelamatkan. Perdamaian itu sudah terjadi, pengampunan dosa itu. Jadi selamat itu harus percaya dan meyakini Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamatnya. Baca gitu loh, dalil. Tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak bersunat. Baca dalil. Bicara masalah disunat apa enggaknya gitu loh. Dengar, saya bacakan dalil Anda, dalil di dalam kitab yang Anda gunakan. Di Yehezkiel 44, semua umat Islam pun harus dengarkan ini. Di Yehezkiel 44, Tuhan mengutuk kepada Bani Israel dan Tuhan mengatakan semua kesalahanmu yang lalu-lalu, perbuatanmu yang sudah-sudah, itu belum apa-apa. Tapi ada satu perbuatanmu yang membuat aku sangat-sangat marah, yaitu engkau memasukkan kemudian orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dikatakan dalam Yehezkiel 44, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Bayangkan, kaum Israel yang disayangi oleh Elohim dikatakan sebagai kaum pemberontak. Kenapa? Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun nonotnya, masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu telah mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak ada seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya yang tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, dan setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Coba, di sini Tuhan bersumpah, tidak akan ada orang asing yang tidak sunat nonotnya masuk ke tempat sucinya, yaitu surga ataupun bait suci. Jadi Kristen ini mau kemana dengan nonotnya? Mau kemana? Oke, aku jawab ya. Kan mau kemana? Bang Juma sudah bacakan itu tadi Bang Juma. Jelas nah, ini itu dalil. buat bangsa Silakan. Israel kan. Itu dikatakan buat bangsa Israel Bang Juma. Buat bangsa Israel. Itu buat bangsa Israel. Dengar. Buat bangsa Israel. Zaman di Ezekiel ini itu kecaman. Gitu. Ini kecaman buat bangsa Israel yang mengajak orang-orang Kristen. Ini dalil. Jangan bahlul Anda. Jangan bahlul. Jangan bahlul. Ini sumpah Tuhan kepada Bani Israel yang mengajak orang Kristen. Apakah saya orang Israel Bang Juma? Bukan. Nah, sekarang kalau Anda bukan orang Israel, lalu Anda mau kemana sekarang? Bukankah keselamatan itu dari Israel? Anda mau kemana? Hah? Anda mau kemana? Itu sudah diberikan ke bangsa lain Bang Juma. Bangsa yang mana? Yang dikasih kepada siapa? Yesus itulah menyatakan keselamatan itu Bang Juma. Dikasih kepada bangsa mana? Bangsa yang tidak bersunat. Harus berubah gitu loh. Dikasih kepada bangsa yang tidak bersunat. Hah? Oke, keselamatan itu diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat gitu. Bangsa Israel, hanya bangsa Israel. Apakah Bang Juma bangsa Israel juga orang Israel? Bukan kan? Dengarkan. Berarti kamu iman buta Bang Juma. Dengarkan. Jangan cuma modal mulut kau. Nanti ku sepak turun kau. Jangan dengarkan saya. Ajaran Bani Israel, Islam tidak nempel di situ. Berbeda dengan agama Kristen laknatullah alaih. Agama Kristen nempel di Yahudi. Orang Kristen kalau tak ada ajaran Yahudi mau kemana? Hayo, perjanjian lama itu diambil dari kitabnya Yahudi. Perjanjian baru nempel di perjanjian lama. Ngerti kau? Ngerti? Orang Kristen nebeng ke Yesus. Yesus adalah orang Yahudi. Kau mau kemana? Kamu mau kemana? Kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang mana? Bangsa yang tidak bersunat. Pemakan babi, pemakan anjing. Tidak mungkin. Mustahile.
Mustahil. Kerajaan itu diberikan kepada bangsa yang bersunat Bani Ismail, bukan kepada Kristen. Kristen sudah disumpahi di dalam kitabnya orang Yahudi. Disumpah orang Kristen itu tidak boleh orang asing yang tidak bersunat masuk ke dalam tempat kudusku. Ayo, mau kemana kalian? Mau kemana? Orang-orang tidak bersunat ini mau kemana? Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Elohim. Kami orang bersunat, kami yang boleh, kalian tidak boleh. Dalilnya jelas, gak boleh. Bahkan orang yang tidak bersunat datang ke sana diludahin mereka. Tapi kalau bangsa Ismail yang datang disambut. Mereka adalah orang yang bersaudara. Dalam segi akidah mereka menyembah Tuhan yang satu. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kristen beda, menyembah Dewa Yesus beda. Nah, sekarang saya kembalikan kepada data Anda di dalam Galatia 3 nomor 13. Anda wajib jawab ini. Kubacakan dalilnya. Orang yang diurapi telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya ini, kalau ini bukan tipuan, Anda pasti bisa menjawabnya dengan lurus. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Silakan. Gini Bang Juma, berbicara Berat saudara, berat. Ya bro. Silakan. Gini Sejak loh, kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Berbicara dengan hukum Bang Juma, bahwa di sana zaman dulu bahwa orang bersalah, contoh membunuh ya harus nyawa, bayar nyawa, gigi ganti gigi gitu loh. Yang itu salah yang siapa? Bahwa Yang salah di situ siapa? Hukum Tauratnya atau orangnya yang melanggar hukum Taurat yang salah? Lagi. Hukum Tauratnya yang terkutuk atau orang yang melanggar hukum Taurat yang terkutuk? Semua hukum Taurat itu nggak bisa diikutin manusia Bang Juma. Kalau Kata siapa? Siapa bisa mengikuti hukum Kata Taurat? siapa? Anda membantah firman Tuhan. Ulangan 11 nomor 30. Tidak bisa mengikuti hukum Taurat itu Bang Juma. Benar. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya. Hukum Taurat seperti itulah kedatangan Yesus. Inilah orang kalau berbicara tak ada ilmunya, cuman mulut, modal mulut kayak pantat ayam, goyang-goyang keluarkan suara. Ya udahlah teman-teman. Ini bro, aku teman-teman host, aku turun. Mungkin nggak cocok saya sama Bang Juma. Oh memang nggak cocok, nggak cocok memang, nggak cocok, pasti nggak cocok. Saya berdata. Buat orang Kristen aja nggak apa-apa. Tapi memang nggak cocok. Pendetamu suruh naik ke sini atau Paulus. Kamu mengikuti sunat itu iman buta bagi saya. Karena apa? Tunjukkan dulu satu kata sunat di Al-Quran. Di Al-Quran Bang Juma, tunjukin dulu kata sunat aja. Tunjukkan dulu. Sekarang begini, saya tunjukkan kemudian, saya tunjukkan, tapi kamu juga tunjukkan kata Kristen dari ucapan Yesus, boleh? Oke, saya jelaskan nanti Kristen Bang Juma. Tapi oke, saya jelaskan juga samamu. Al-Quranmu, ayo. Iya, oke. ATM. Oke, saya jelaskan samamu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah." Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu ajaran Ibrahim yang diterima dari Allah adalah perintah bersunat. Oke? Salah satu ajaran Nabi Ibrahim perintah bersunat. Bang Juma. Oke, kalian selalu mengatakan kalian mengikuti mila Ibrahim itu salah satunya bersunat. Di mana ada di Al-Quran dikatakan salah satu bersunat itu Ibrahim, di mana Bang Juma? Di mana dikatakan Ibrahim bersunat di Al-Quran? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu perintah Allah kepada Abraham adalah bersunat, dan dia disunat pada usia 80. Di surah berapa itu? Di hadits Rasulullah Bahlul. Ya udah, oke. Bahlul, dengarkan saya Bahlul, pemakan babi anjing yang otaknya nggak berfungsi. Dengarkan. Kamu yang pantas
Kamu pantas memang dibilangi Bahlul. Bahlul, dengarkan saya Bahlul. Dengarkan Bahlul, laknatullah, pemakan babi, anak yang lahir dari ibunya yang diperkosa sama kambing. Dengarkan. Dengarkan wahai Bahlul. Dengarkan wahai Bahlul, pemakan babi. Moderator jalan dong. Ya, dengarkan saya. Kami umat Nabi Muhammad itu pengikut Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu yang kami ikutin. Tidak seperti kalian Kristen itu. Apa yang dikatakan Yesus kalian tidak ikutin. Rasulullah mengatakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah bersunnah. Apakah salah? Baca Bibelmu, bakar Bibelmu. Abunya kau simpan di air, minum Bibel itu. Di Bibel itu dikatakan Abraham bersunat. Nabiku mengatakan Ibrahim bersunat. Apakah itu salah? Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Ibrahim bersunat itu dari Bibel, Bang Juma. Bahlul, Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhannya Abraham. Bahlul, kau turun. Ku injak juga mulut nanti. Kau turun biadab. Kamu turun. Anjing turun. Anjing Bahlul turun. Anjing Bahlul turun. Kau itu lahir karena emakmu diperkosa sama binatang. Turun kau, binatang. Selamat pagi. Kamu gak layak diskusi dengan saya. Kamu binatang, separuh manusia. Kamu binatang tapi nampaknya seperti orang. Kamu hewan. Ya, pagi Bang. Gak ada kebaikan untuk manusia zalim kayak kau itu gak ada. Orang-orang zalim tidak bisa dibiarkan kemudian. Orang zalim itu lebih pantas diperlakukan seperti binatang daripada dia merusak. Selamat pagi Juma. Ya, jadi kalau masih ada pengikut orang zalim kayak binatang tadi itu, jangan dikasih ruang. Injak dia, pijak dia, kalau perlu bakar. Selamat pagi Juma. Karena akan menjadi hama bagi keturunan Adam. Ya, selamat pagi Juma. Kenapa matahari kau selamatkan? Kau tidak bisa selamatkan dirimu kah? Begini gimana nih moderator ini? Oh, sama binatang saya begitu. Sama binatang saya begitu. Waduh. Kenapa? Otaknya sama sekali. Yesus malah mengatain, hei dengar, Yesus mengatain kalian anjing, paham kau? Malah Yesus mengatakan kalian itu keturunan ular beludak, paham kau? Ya, jadi kalau kau mau berdiskusi, diskusi dengan baik, pakai otak. Pakai otak, bisa pakai otak aja bisa punya etika. Kau bisa pakai otak, bisa pakai otak. Kalau kamu bisa pakai otak kita diskusi. Tapi kalau kau kayak binatang kayak tadi, mending kau turun. Ayo. Ah, gitu dong. Pakai otak kan? Iya. Pakai otak. Sekarang tanda-tanda pengikut ajaran Tuhan bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Ini bukan mau masuk di situ aku tuh. Enggak, saya cuma mau membahas itu karena kalian ini kan sama seperti kambing. Kambing tidak bersunat, kalian juga tidak bersunat. Kutanya samamu, tanda-tanda pengikut ajaran Tuhan bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Etikamu dulu kita benarkan. Itu nggak. Tidak ada etika bagi binatang. Nggak ada etika bagi binatang. Nggak ada etika. Tidak ada etika bagi binatang liar seperti kalian. Paham? Tanda-tanda agama yang diwahyukan dari langit, pengikutnya bersunat. Kalau ada agama tidak bersunat, itu bukan dari langit. Itu agama buatan manusia. Ya, mau diskusi dengan sehat, baik. Jangan kayak hewan. Hewan itu kalau disampaikan tidak mau mendengar. Ya, saya harap kalian jangan berperilaku seperti serigala. Meskipun kalian disebut anjing sama Yesus, mohon supaya kalian jangan berperilaku seperti anjing, menggonggong aja. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Abang Da, saya izin pamit Bang Da.
Takut? Enggak Abu Hadid. Kamu takut? Belum, Adinda belum lihat saya di medan perang. Ini baru di sosmed. Takut kepancing emosi nanti saya. Belum lihat saya di medan perang tahun 2020. Oh, andai kan kamu sudah hidup, kamu lihat abangmu ini. Oke, silakan. Ada hotel lagi? Ada kegiatan? Enggak ada hotel yang mau naik, enggak ada kan? Ya, aku pamit ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahun 2020 teman-teman. Ini kita cerita dulu ya. Saya pada saat ada pembunuhan ya terjadi, kakak kandung saya sendiri yang jadi korban waktu itu. Jadi perang. Saya memimpin kemudian ada katanya ajar yang benar tapi menganjing-anjingkan orang, mengafirkan. Ya memang kalian anjing gimana? Hei, Yesus menyebut orang yang ngaku-ngaku pengikutnya Yesus itu dengan sebutan anjing. Mana otakmu? Kau pasak otakmu dulu. Kau pasak otakmu dulu. Amoy. Di Matius 15 Amoy. Dengarkan saya, Amoy. Dengar. Yesus menyebut orang di luar Yahudi yang nempel-nempel ngaku-ngaku pengikutnya dengan sebutan anjing. Paham kau, Amoy? Paham? Hei Amoy, anjing betina. Puas kalian? Puas? Kita layar teman-teman biar akunnya aman ya yang di atas. Saya sampaikan kepada kalian saudara-saudara Kristen, dengarkan. Kalau kamu mau diskusi baik, diskusi nggak usah bilang-bilang begitu. Oke, ini bagus. Jangan pancing saya. Karena saya sedikit pun tak ada rasa takut sama kalian. Jangan pancing saya. Oke? Orang tua saya melahirkan saya tidak dengan rasa ketakutan. Sedikit pun. Oke? Kebetulan saya, mohon maaf nih, saya cucu dari Kahar Musakar. Saya tidak ada takut sama kalian sedikit pun. Jadi jangan kau pancing saya. Kita diskusi aja baik-baik. Oke, diskusi baik-baik. Jangan pernah turunkan aku lagi. Kita yang penting kamu waras. Diskusi baik-baik. Yang penting kamu waras. Yang penting kau waras. Paham? Yang penting kau waras. Waras saja dulu saya minta syaratnya. Waras saja sedikit. Waras saja. Kalau mau berdiskusi, apalagi ini masalah keyakinan, maka yang kita butuhkan adalah akal sehat Anda. Aku nggak akan takut seperti orang cincin Islam seperti kalian itu, nggak akan takut. Belum ada sejarahnya kemudian orang Kristen itu pemberani. Belum ada. Belum ada. Belum pernah saya temukan. Belum pernah saya temukan itu. Sekarang kamu turunin aku berapa kali aku diskusi, kamu itu turunin aku karena berapa kali. kamu berlaku di komal kami seperti hewan. Itu karena kau seperti binatang, ngerti kau? Coba kau baik-baik. Kau kayak binatang kan? Kau baik-baik aja dulu. Kau pakai akalmu diskusi dengan Bang Suma. Mau tanya Al-Quran, taladenin. Apalagi mau belajar Bible sama aku, ku kasih, ku serahkan sama ku suapin. Ngerti? Oke? Jadi baik-baik kau naik ke sini baik-baik. Kalau kau ditanya itu dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaannya, jawab dengan baik. Seperti saya ketika Anda tanya, saya akan jawab dengan baik. Jangan ngeyel. Saya tahu kalian Kristen, saya ngerti. Tabiat kalian itu saya ngerti, saya paham. Tapi boleh enggak sedikit aja kalian itu gunakan akal ketika diskusi? Boleh enggak? Sedikit aja. Sedikit aja. Boleh kan? Nah, silakan Saudara Cakil, kau angkat tema. Tanya sama kamu. Jangan bertanya dulu. Jangan bertanya dulu. Sabar. Ini kan belum kamu, aku sabar. Angkat tema, kita diskusi, kita tanya jawab. Silakan. Apa temamu? Yang kau kuasai, yang paling kau kuasai. Masukkan 1000 roh kudus di dalam tubuhmu, ya. Termasuk 8 roh jahat yang masuk ke dalam tubuh Paulus. Undang dia masuk ke tubuhmu. Hadapi saya. Tema setan mau nggak? Apa? Temanya setan. Baik, saya terima tantanganmu. Silakan. Kamu yang mulai atau saya yang mulai? Aku yang mulai. Ya, silakan. Silakan. Di dalam
jin 14 itu ada yang mengatakan jin Islam dan jin kafir. Yang pertama ya, yang menamai nama-nama setan itu adalah manusia. Ada genderuwo, ada kuntilanak, ada keong wewe, ada tuyul, dan termasuk ada jin. Jin itu bagi kami adalah setan. Satu, kalau jin itu aduh, jaringan dia BPJS lagi. Islam agama apa? Yang kedua, Muhammad itu pasti sholat ketika mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan membawa surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tetapi kenapa Muhammad itu kena santet, kena guna-guna, itu apa gitu? Kamu mau bahas apa ini? Pertanyaan jawab. Kok ngomong apa, Cakil? Suara kok putus-putus, Cakil. Kalau kami Paulus mengatakan hati-hati. Cakil, manjat pohon dulu, Cakil. Suara kok putus-putus, Cakil. Bisa menyerupai malaikat terang. Tunggu, ku tengahin dulu. Izin Abang Daya. Suaramu itu nggak jelas, Cakil. Kayak melayang-layang di atas air tuh, kayak roh Tuhan gitu. Tolong dong, jaringan manjat pohon dulu gitu. Suaramu putus-putus. Tanyanya ada teman-teman di bawah. Benar nggak teman-teman suara dia putus-putus, teman-teman? Kamu nggak usah itu. Cuma jawab. Enggak. Jika jin jangankan Bang itu Zuma, kami sebagai pendengar aja nggak jelas suaramu, Cakil. Jawab. Oke, saya jawab samamu ya. Iblis di dalam Al-Quran berkata kepada Tuhannya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iblis di dalam Al-Quran masih mengakui pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen tidak mengakui adanya pencipta langit dan bumi yang datang kemudian melalui para nabi. Kristen malah menyembah siapa? Menyembah kemudian tumbal yang diserahkan iblis di atas salib. Jadi iblis di dalam Al-Quran mengakui ketuhanan Tuhan. Oke? Sedangkan Kristen, agama yang mempersembahkan imannya menyembah kepada makhluk yang ditumbalkan setan di atas salib. Pertanyaan saya kepada saudara, korban yang ada di atas salib itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. 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 Korban yang ada digantung di atas pohon yang kau sembah itu korban dari Tuhan atau korban dari setan? Jawab. Ingat jantungmu, jangan sampai pindah ke paha. Pegang jantungmu, pegang. Jin, setan di dalam Al-Quran masih mengakui keberadaan Tuhan. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis masih mengakui adanya Tuhan. Sedangkan kamu malah mengakui ketuhanan korban tumbal yang diberikan iblis di atas pohon. Pertanyaan saya kepada saudara, Tuhan atau dewa yang kau sembah yang mati digantung di pohon itu secara terkutuk, itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Pegang jantungmu, Dek. Jantungmu, jangan kau pegang nonotmu, jantung. Nonotmu lepaskan aja, nggak apa-apa. Jantung, pegang. Jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Di kiri, bukan di dada kanan. Di kiri, pegang. Sekarang tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Kenapa pipis? Kau kenapa pipis? Dasar biadab, pipis di sini. Woi, kenapa kau pipis? Pipis kau. Aduh, jancok, pipis di sini. Woi, depan umum lagi kau. Kurang ajar, dasar ancur.
Ditanya El Sofyan, malah kabur kau. Kena stroke dia bang. Nah itu dia. Hati-hati kau menghujat, hati-hati. Kau bawa otakmu ke sini. Bawa otakmu ke sini. Bawa otakmu ke sini. Ya, otakmu kau bawa ke sini. Baru kita diskusi. Apa enggak malu? Dantang-dantang kayak gitu habis itu kabur. Apa enggak malu? Nah ini ada satu lagi nih, satu lagi Gurunda. Ini setan nih. Ini setan ini, si Beni ini. Ngamuk terus dari subuh gini. Beleguk, bisa bolong. Beni. Oke, selamat pagi semuanya. Matahari lagi yang diselamatkan. Sekali-sekali keselamatan bagi kalian. Pagi-pagi udah matahari yang kau sembah. Gimana? Selamat pagi, selamatkan matahari pagi. Gimana? Doanya itu, beri salam itu. Beri salam itu keselamatan atas kalian. Kami juga akan membalas juga keselamatan untukmu. Ini selamatkan matahari. Apa pula kau itu matahari terusnya kau bawa? Jawab Juma, kenapa jin itu yang setan itu beragama Islam? Jadi saya sudah jawab Tuyul. Saya sudah jawab Tuyul. Iblis itu mengakui adanya Tuhan. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangankan jin, iblis pun. Kutanya samamu. Jangankan jin, iblis pun mengakui adanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya samamu. Pertanyaan saya dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah korban tumbal yang dipersembahkan di atas pohon itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Persembahan Tuhan. Jawab. Jawabannya orang dodol ngawur ini. Jawab. Mulai ngaco dia kan. Jawab dong. Jawab dong. Pertanyaanku kan jawab gini. Dong. Cuma pertanyaanku kan gini. Jin itu saya sudah bilang samamu, justru ku bacakan dalil. Jangankan jin, iblis pun mengakui adanya Allah. Jangankan jin, iblis pun mengakui adanya Allah. Cuman iblis sombong. Oke, tapi kalau kau sudah sombong, tidak mengakui juga Allah. Yang kau sembah itu adalah korban yang ada di atas pohon secara mati terkutuk. Sadar kau? Enggak mungkin sadar. Enggak mungkin sadar kau, Kil. Enggak mungkin sadar kau, karena kau pengikut Paulus. Ayo, naik lagi. Mumpung saya lagi sakit perut. Cepat. Awas joli-joli nanti orangnya. Ini ada Mas Koko. Mas Koko. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Saudara Koko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini mau ikut nimbrung aja Bang. Iya. Gini, kita ngomong pelan aja. Jawabannya dari pertanyaan saya apa? Nggak ada. Kamu pernah simpulkan gini. Kamu nggak bisa menjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Iblis pun mengakui tentang adanya Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dah selesai. Sudah kurangkumkan semua pertanyaanmu. Sekarang saya yang bertanya samamu. Yang kau sembah, yaitu tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk. Itu tumbal dari Tuhan atau tumbal dari setan? Jawab. Nanti pasti aku jawab. Tidak ada nanti, nggak ada. Kamu itu pengikut Paulus, licik. Kau itu pengikut Paulus, licik, suka mengelabui. Kau itu pengikut Paulus, suka mengelabui, suka licik, suka nipu, suka berbohong. Itu kau pengikut Paulus. Saya tahu tabiatmu. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Saya sudah jawab semuanya. Jangankan jin, setan pun mengakui. Sekarang jawab pertanyaan saya.
Tumbal yang mati secara terkutuk di atas pohon itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Kamu nggak jawab kan nggak bisa dia, nggak bisa, kamu nggak bisa jawab karena kamu penyembah setan yang mati digantung di atas pohon. Itu adalah tumbal dari setan untuk kalian. Kalau kamu bisa Al-Quran, aku tanya, kamu bisa jawab. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Tumbal yang dipersembahkan di atas pohon, yang diberikan untuk angkatan jahat itu tumbal dari setan apa tumbal dari Tuhan? Jawab saja kamu ini. Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Jawab dulu. Tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk itu tumbal dari setan untuk kalian atau itu tumbal dari Tuhan untuk kalian? Jawab. Ayo. Jin itu beragama Islam, jin itu setan. Jadi jin itu Muslim, ada juga yang kafir, sama seperti manusia. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kufur pun masih mengakui adanya Allah. Sedangkan kamu manusia yang kufur tidak mengakui adanya Allah, justru menyembah kepada makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, apakah tumbal yang mati di atas pohon itu persembahan dari Tuhan atau persembahan dari setan? Jawab. Bang, itu gampang sekali jawabannya. Kamu nggak mau jawab. Simpel saja, cuma simpel. Jin itu setan beragama Islam. Itu maksudku. Oke, saya ulang lagi ya. Jin itu memiliki perintah dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jin yang tidak beribadah kepada Tuhan itu iblis. Manusia yang tidak beribadah kepada Tuhan juga itu iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya samamu. Korban yang mati di atas pohon itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Ini levelnya cuma ya nggak bisa jawab teman-teman. Gimana dong? Saya sudah menjawab berulang-ulang, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena kenapa? Pertanyaan saya mematikan langkahnya. Mau langkah kemana? Tumbal yang ada di atas pohon. Tumbal yang ada di atas pohon itu persembahan dari setan untuk Kristen atau persembahan dari Tuhan untuk Kristen? Jawab. Teman-teman Islam, dari kemarin coba kalau debat. Jawab, udah turunkan aja, turunkan. Terus. Nggak ada gunanya, Penyembah setan ini nggak ada gunanya, karena dia sudah dijawab, tetap saja pura-pura nggak mendengar. Kenapa? Menghindari pertanyaan Bang Zuma. Nah, sekarang siapa lagi nih yang penyembah tumbal di pohon? Jawab pertanyaan saya. Tumbal yang ada di pohon yang digantung oleh Romawi itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Oke, cuma kamu bisa Al-Quran. Jawab pertanyaan saya. Nggak usah kau berlindung dari Al-Quran. Jawab pertanyaan saya. Tidak usah kau berlindung kepada Al-Quran. Jawab pertanyaan saya. Hei, jawab pertanyaan saya. Korban yang ada di atas pohon itu secara terkutuk itu tumbal dari setan untuk Kristen atau itu korban dari Tuhan untuk Kristen? Jawab. Allah itu ada apa tidak? Dasar penyembah tumbal. Dah, turunin. Orang sakit turunin. Sebelum kumaki turunin. Ayo Kristen, silakan yang lain yang bisa diskusi dengan baik. Tumbal yang ada di atas pohon itu dari setan atau dari Tuhan? Silakan.
Ya, apologet, Muslim apa Kristen? Apologetik. Kristen. Ada musik bang, musiknya bisa dimatiin dulu nggak? Iya ya. Iya, bisa biar nggak kena copyright di YouTube. Buat teman-teman digaspol dulu tab layarnya sampai 1 M ya, biar kuat. Ini Henny, Muslim apa Kristen? Oke, apologetik silakan. Mau diskusi apa? Jawab pertanyaan Gurunda tadi ada 5 Kristen nggak bisa menjawab. Silakan ada jawab sekarang. Aduh, ke band, ke report Gurunda. Report ya. Ya, tab layarnya telat teman-teman. Tolong dong dibantu tab layarnya ya, biar komalnya kuat, narasumbernya juga kuat ya. Sodako tab gratis kok. Bang Usuma udah turun ya? Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman ya, biar diskusinya lancar ya. Ada yang report bang, banyak yang report tuh. Kasihan. Ini ada tim report. Teman-teman kalian ini gimana? Iya, saya cuma mau sampaikan ya host di sini ya. Boleh nggak misalnya kita diskusi itu memakai lisan yang baik lah. Tunggu. Anda nggak usah ini dulu, nggak usah briefing dulu. Bang Zumanya belum naik. Tunggu Bang Zuma naik ya. Tunggu iya. Ya. Maksudnya kita kalau ada lebih pertanyaan beradab daripada kalian tahu. Enggak, saya juga diskusi dengan santun. Kita lebih beradab dari kalian. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Iya, silakan. Ini bang apologet pakai 2 device ya, kok ada doubling. Ya. Tadi Moderator kalau ada Gurunda langsung dijambak ya. Masih doubling suara saya. Udah enggak. Udah, bagus. Masih ada. Tuh. Ya nggak ada, saya nggak report ini. Siapa yang bilang saya report di bawah ini? Tunggu ya, sabar ya. Ini kayaknya ayamnya bang yang report bang. Kalau abang nggak nge-report bang. Ayam abang itu yang nge-report. Bang ayamnya di mute dulu bang. Di mute dulu ayamnya bang, biar nggak nge-report bang. John, si John, apa kabar John? Selamat pagi Kang Santang. Pagi, si John masih nyembah anak manusia ya? Iyalah, Yesus Kristus. Woi mantap, keren. Gurunda, assalamualaikum, kena report ya? Cek. Ya, masuk. Ya. Masuk. Ya. Itu pertanyaan saya, ada nggak yang bisa jawab ya? Di dalam kitab saudara 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu dulu. Pertanyaan saya kepada kalian, Yesus yang menjadi tumbal dosa-dosa Kristen, itu persembahan Tuhan atau persembahan setan? Jawab. Dalilnya di mana itu? Apanya? Dalilnya di mana? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 nomor 21, ku baca ulang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Tuh. Ayat berapa bang? 21. Saya jelaskan Bang Zuma. Ya, silakan. 2 Korintus 5:21 jelaskan. Ya itu artinya Yesus menanggung dosa umat Kristen gitu yang percaya dia. Ya, itu perkataan siapa? Ya itu pemahaman orang Kristen. Iya, pemahaman Anda itu berasal dari setan atau berasal dari Tuhan? Ya dari Tuhan lah. Oh berarti Paulus ini sudah Tuhan buat Anda?
Ya dia kan dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Dari mana Anda tahu kalau ini dipakai Tuhan? Kalau ini dipakai setan gimana? Ya kami percaya. Enggak, ini dari mana Paulus dapat bisikan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Orang yang tidak punya dosa dibuat menjadi dosa. Bagaimana ceritanya ada orang yang tidak punya dosa diberikan dosa? Dikarenakan ya, kan? Menanggung dosa-dosa orang Kristen. Ini informasi yang didapat Paulus ini dari Tuhan atau dari setan? Ya, dari keempat Injil itu sudah mengatakan bahwa Yesus akan menebus orang-orang percaya. Jangan diperibet. Ini aja dulu. Jangan diperibet. Jangan ambil semua yang 4. Ini aja dulu. Itu namanya dalam bahasa Latinnya ngoa. Ini aja dulu. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini ajaran bagaimana ini? Kok ada kayak begitu? Orang yang tidak mengenal dosa kemudian dibuat menjadi dosa karena menanggung dosa-dosanya Kristen. Kok bisa kalian begitu? Itu ajaran dari mana? Iya, saya jawab. Ya, silakan Bang. Iya, dia katakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa adalah ketika di dalam hukum Taurat itu, bahwa saya jelaskan sedikit ya Bang Suma mengenai tentang ini. Jadi dahulu itu pada waktu zaman Israel ada seorang imam yang hanya mempersembahkan korban. Itu dengan membawa darah itu mewakili dirinya dan mewakili umat-umat. Jadi dia ini setahun sekali hanya masuk dalam ruang yang disebut Maha Kudus. Jadi pada waktu hukum Taurat itu, jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan, harus mengadakan korban pendamaian bagi dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan darah hewan. Nah, itu semua adalah gambaran. Sebentar Bang, dalam Ibrani dikatakan semua itu hanyalah bayangan, sedangkan yang wujudnya ialah Kristus. Kalau ini Ibrani tulisan siapa Bang? Ya, Ibrani ini apa? Surat apa? Surat Tuhan, surat cinta, surat kepompong, surat apa? Ibrani ya, ini. Itu surat ya? Orang Ibrani. Itu surat Paulus kepada orang Ibrani. Oh, berarti ya, kedudukan suratnya Paulus ini lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ketika Anda mengatakan kepada saya tadi, Anda mengutip dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, itu Anda menjadikan rujukan untuk mempertanyakan iman kami ya. Sebenarnya kalau misalnya betul. Ya. Kenapa dosa-dosa kalian diserahkan kepada orang yang tidak berdosa? Itu kenapa? Ilmu dari mana itu? Jadi begini, ilmu dari mana? Anda harus mempercayai juga ya bahwa semua tulisan-tulisan para rasul ini, supaya itu juga mampu mendalilkan atau menjawab pertanyaan Saya percaya Anda. Memang itu adalah karangan mereka. Saya percaya. Terus masalahnya urusan Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Saya percaya. Saya sekali lagi Bang Suma percaya Bibelnya Kristen adalah karangan para pengarangnya sendiri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya percaya Yesus tidak pernah mengenal dosa. Di mana di dalam Alkitab? Ya, Yesus tidak pernah mengenal dosa. Terus kenapa dijadikan tumbal? Makanya ketika saya katakan tadi bahwa Yesus inilah menjadi perantara. Kenapa Yesus dijadikan tumbal dosa kalian? Itu pertanyaan saya. Iya, karena begini Bang konsepnya. Tidak ada satupun manusia yang mampu, yang dapat dengan sempurna menjadi korban. Dari mana ilmunya ini? Kalian siapa? Kalian ini ajaran Abraham atau ajaran siapa? Anda juga siapa Bang? Anda siapa? Anda tidak berhak. Mana mungkin Abang? Saya pengikut Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kami diperintahkan mempersembahkan hewan. Anda di luar. Anda di luar dari keyakinan. Bahkan begini, Anda di luar dari keyakinan. Mulai lagi saya dipancing ini. Mulai kupermalukan nanti kau. Dengarkan saya. Kejadian 22 nomor 13. Dengar. Makanya kan saya mau jelaskan. Dengar. Kejadian 22 nomor 13. Pasang mulutmu mendengar kalau kupingmu sudah sobek. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti manusia anaknya. Tadinya manusia diganti korban hewan. Siapa yang memberikan domba besar? Elohim, Tuhan, Allah. Yang memberikan kemudian hewan.
manusia diganti hewan. Di Kristen hewan diganti manusia. Pertanyaan saya, kalau di agama para nabi manusia diganti hewan, kalau di agama setan hewan diganti manusia. Itu setan persembahan kepada dewa Molok. Sekarang pertanyaan saya, kalau Kristen ini bukan pengikut setan, pertanyaan saya, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Jawab. Itu mengenapi nubuatan Yesaya 53, Bang. Nggak ada nubuat, kau ngemis-ngemis kitabnya orang. Itu yang kita pegang loh. Hei, itu kitabnya Yahudi, tidak ada seperti itu tumbal manusia, nggak ada. Kalau ada tumbal manusia, Yahudi sudah mempraktekannya. Kok kau orang dari luar, pemakan babi, pemakan anjing, kau pulang ngambil kitabnya orang, kau jadikan cocokkan dengan agama pagan kau itu. Coba dengar dulu Bang Suma. Iya, saya dengar. Pertanyaan saya belum Anda sentuh. Iya, makanya Yesus yang mati di atas pohon ini ditumbalkan untuk siapa? Untuk Tuhan kah atau untuk setan? Anda sudah melontarkan beberapa pertanyaan dari tadi, Bang. Dan memang belum pernah Anda jawab. Makanya ketika akan saya jawab, Anda selalu memotong dan kemudian karena Anda tidak membawa jawabannya kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Yesus itu yang mati terkutuk di pohon, itu tumbal yang dipersembahkan setan atau dipersembahkan oleh Tuhan? Di dalam hukum Taurat, Bang, setiap orang yang digantung itu hukumnya terkutuk. Betul. Kenapa dia terkutuk? Kutanya dulu, kenapa dia terkutuk? Kutanya dulu, kenapa dia terkutuk? Iya, karena konsekuensinya seperti itu. Kenapa dia terkutuk? Kenapa dia terkutuk? Iya, karena itu dikatakan adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Yesus ada dosa nggak? Nggak ada, makanya abang terus harus kalau tidak ada, kalau Yesus tidak ada dosa, kalau Yesus tidak ada dosa, kenapa dia kemudian? Sebenarnya kenapa Anda yang bertanya terus Anda yang menjawab? Ya, saya kan mengikuti irama jawaban Anda. Kalau Anda mau bertanya dan kalau Anda sudah tahu jawabannya sendiri, Anda mulai menjawab sendiri, lebih baik nggak usah tanya, Bang. Ya udah, kalau gitu kau turun, kau pergi tidur, Coli. Kau pergi turun aja, Coli, perkosa diri aja. Kalau gitu, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan imanmu kalau gitu. Tidak mempertanggungjawabkan, tapi Anda yang... Iya, Yesus tidak punya dosa. Terus dia punya dosa. Yesus punya dosa. Ini dosa apa yang dia punya? Jangan di-mute saya, jangan di-mute. Kutanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Dosa apa? Itu yang saya mau menjelaskan tadi, konsep tentang penebusan dosa, konsep tentang mempersembahkan korban ya, yang di dalam Taurat. Kalau di agama Yahudi, dengar, kalau di agama Yahudi konsepnya mempersembahkan binatang. Iya, kalau di agama Kristen mempersembahkan manusia. Anda ingin sekarang pertanyaan saya, persembahan kepada manusia ini itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Anda bertanya kan, jadi yang Zuma, dengar dulu orang bertanya. Berhak menjawab siapa? Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya, kalau konsep ajaran Tuhan, dengar dulu supaya kita diskusinya bagus. Dengar dulu. Kalau di ajaran Tuhan, dengar. Kalau di ajaran Tuhan, konsepnya adalah korbannya binatang. Masa saya Oke. Kalau di ajaran Tuhan, korbannya binatang. Kalau di ajaran setan, korbannya manusia. Nah, Kristen terciduk mempersembahkan manusia. Oke, pertanyaan saya, persembahan manusia yang dilakukan, yang diimani oleh kepercayaan Kristen, itu persembahan kepada Tuhan atau persembahan kepada setan? Jawab. Di dalam Timotius, sebentar, makanya jangan dulu dipotong ya. Jangan dulu dipotong. Pertanyaan saya dijawab. Jangan dulu dipotong, Suma. Makanya saya mulai lebih dulu. Pertanyaan saya dijawab. Jangan kau ngawur kesana kemari. Tapi jangan dipotong. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Yesus mempersembahkan itu kepada Tuhan atau kepada setan? Persembahan. Ya, jawab. Bagus. Ya, itu kan. Jadi saya minta kepada Anda dengan hormat, jangan memotong ya. Sebab Anda ini, kalau Anda memotong, Anda sendiri akan ribut. Oke. Jadi di dalam Taurat itu
Jelas, dengar dulu, jangan dulu langsung dipotong. Di dalam Taurat memang tidak ada konsep mempersembahkan korban itu dengan cara mengambil manusia atau mengorbankan manusia. Memang tidak ada. Bahkan yang Anda katakan tadi mengenai Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya kemudian diganti hewan. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk menghapus dosa manusia kepada Allah. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk Allah. Di mana dalilnya Tuhan membutuhkan korban manusia? Di mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam 2 Timotius itu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia. Oh, berarti yang mengajarkan Anda mempersembahkan manusia untuk Tuhan itu Paulus. Lah, terus masalahnya apa, Bang? Saya minta firman Tuhannya, bukan firman Tuhan Paulusmu. Firman Elohim. Oke, kalau Anda tidak mengakui, akan saya tanya. Anda kan mengimani kan Nabi Muhammad kan mengikuti Nabi Ibrahim. Yes. Yes. Kenapa Anda tidak sunat umur 8 hari Suma? Hei, kenapa larinya ke sunat? Kenapa larinya? Ini kita berbicara mengenai kurban. Kita berbicara mengenai kurban, wahai orang licik, pengikut Paulus. Orang licik, kita sedang membahas tentang kurban. Orang licik, pengikut Paulus yang suka tipu-tipu. Pertanyaan saya kepadamu, wahai laknat, dengar. Yesus itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jangan kau larikan kemana-mana. Jawab perlindungan. Bisa jawab nggak? Parlin. Oh, Parlin. Ini baby Muslim apa Kristen? Baby. Perlindungan. Ya, halo. Ya, silakan jawab, Bang. Silakan jawab. Jawab. Yesus itu korban untuk Tuhan atau korban untuk setan? Yesus itu korban untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Iya, maaf Temija. Saya tahu ajaran daripada orang Yahudi dan juga di Islam, perintahnya jelas, ya, bahwasanya kurban hewan itu untuk membebaskan kemudian jiwa-jiwa manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Al-Quranul Karim juga menjelaskan itu. Walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Quran juga, Imamat 1 nomor 2 juga. Korban kepada Tuhan itu adalah hewan, binatang. Saya tahu itu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengajarkan kami. Sekarang Kristen tumbalnya manusia. Pertanyaannya, ini tumbal untuk setan atau untuk Tuhan? Itu tumbal untuk manusia. Jadi kalian mempersembahkan tumbal kepada manusia? Bukan mempersembahkan, itu memang sudah dituliskan di dalam Yohanes. Ya iyalah, dipersembahkan itu namanya. Coba Anda baca kitab saudara 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Itu Anda persembahkan Yesus itu kemana? Itulah yang Anda nggak paham Alkitab, tapi Anda sudah membahas-bahas Alkitab. Pendetamu kau suruh ke sini, biar ku tatar dia. Pendetamu suruh ke sini. Biar ku tatar dia Bible. Pendetamu kau suruh ke sini, biar ku tatar dia Bible. Kebaikan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad di Quranmu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami mempersembahkan hewan kurban. Tidak mengajarkan mengorbankan manusia seperti setan. Pertanyaan saya samamu,
Korban manusia itu persembahan untuk Tuhan atau persembahan untuk setan? Jawab. Jawab. Jangan kau larikan permasalahan. Korban berupa manusia, korban berupa manusia itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Pertanyaanku dulu kau jawab. Kau bertanya. Udah, kau turun. Kau gosok kulupmu sana, kau gosok pakai abu gosok, habis itu kau campur dengan masako, siram. Airnya minum. Ada lagi? Ada lagi? Kambing. Dia kabur, orang yang ke-9 kabur. Ayo, yang Kristen silakan naik lagi sini. Gak bakal diapa-apain, tinggal jawab aja kalian ya. Iya. Silakan naik yang Kristen. Iya, saya Kristen. Iya. Pak Bram Kristen ya? Iya, tapi saya minta tolong biar adil kasih durasi host. Jadi kita nggak debat kusir. Enggak debat kusir bang, dewasa aja bang. Kalau misalkan Bang Juma lagi bernarasi, abang diem. Dan kalau misalkan abang lagi bernarasi, Bang Juma juga akan diem bang. Nggak bisa karena saya udah ikuti nanti jadi nggak abang mau diskusi nggak di sini, silakan abang mau bertanya aja dulu bang, atau mau menjawab. Kalau nggak dikasih durasi saya nggak mau. Ya udah gini, nanti Bang Juma bertanya, nanti Anda jawab sampai hari Natal ya bang, nggak apa-apa bang. Bukan. Bakal ada yang motong bang. Tolong jangan ada ketawa-ketawanya karena kita kan berdebat bagus. Oh ya terserah. Bagus ini. Saya punya HP. Bagus ini. Ya udah, kayaknya berkualitas ini. Biar ikuti maunya. Silakan bang, silakan. Kasih durasinya, jadi kan kita enak berdebatnya. Jadi jangan ketimpa-ketimpa. Ya, bagus ini, bagus. Berisi nih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat dia ini. Bagus ini. Bagus. Ketawa dulu dikit. Nah, silakan Anda mulai, silakan. Enggak. Tadi Anda bilang bahwa Yesus itu kurban. Kurban itu bukan, enggak pernah Yesus jadi kurban. Jadi apa dia? Tumbal. Tidak ada kategorinya tumbal. Lah, itu dipersembahkan. Anda tidak mengerti Alkitab. Oke, saya tidak mengerti Alkitab. Oke, Bang Juma tidak mengerti Alkitab. Kamulah yang mengerti. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau kepada Tuhan? Jawab. Tidak pernah ada dipersembahkan. Kata-kata dipersembahkan itu tidak ada. Makanya Anda buat sendiri. Makanya kasih saya waktu. Saya bilang tadi kalau kayak gini kan ngawur ceritanya. Saya bacakan dalil kalau gitu boleh? Dalil yang kau baca itu harus dimulai dari Matius. Ini terserah mau dari Matius, mau dari jalan tol, terserah. Hei, jangan kau ajarin saya cara diskusi ya. Jangan kau ajarin saya cara diskusi. Awal saya bilang kasih waktu. Kalau Anda hanya kau itu mau dikasih waktu mau pamer kumis. Ya tentang kehidupan Yesus di dunia itu namanya Anda. Apa kau berkhotbah? Ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari pendetamu. Tentang Alkitab, jadi saya kasih tahu ke Anda. Ibrani 9 nomor 28 coba Anda bacakan ke saya. Anda ambil Ibrani, sedangkan Anda melupakan Matius sampai Wahyu. Please, Ibrani 9:28 bacakan ke saya. Saya bilang Anda tidak mengerti Alkitab, tapi sok comok sana comok. Ya udah kau turun turun. Anjing kecil turun. Anjing kecil turun. Paseh kali mulutmu bicara Alkitab. Kamu tidak mengerti Alkitab. Wah, paseh kali mulut kau, anjing. Udah dipuji sama Bang Juma. Oh, ini bersih enak ini bersih. Ternyata kosong, guys. Pamer kumis sini. Pendetamu suruh ke sini. Pendetamu biar ku ajarin Bible. Suruh ke sini pendetamu. Atau rektornya STT suruh ke sini. Biar ku suapin Bible.
Rektornya STT kau suruh ke sini biar ku ajarin Bible. Sok cantik kali kau. Kamu tidak ngerti Alkitab. Oh ya? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja. Apa di situ? Satu kali apa? Satu kali apa? Satu kali prospero. Prospero itu apa artinya? Dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Halo. Halo. Anda bicara kasar. Halo. Halo. Gimana Anda itu tipis? Halo. Kayaknya kau makan cuman kau makan tadi sarapan ekor babi kau. Halo. Udah kau diam. Kumis tipis kau diam. aja, kumis Ya, kau cuci kloset dulu. Bram, hari ini kau bersihkan kloset dulu ya. Kamu gak ada ilmu. Ya, halo. Halo. Iya. Ya, halo. Hei, Juma bangsat kau. Kenapa bisa? Hei, Suma bangsat kau. Kenapa dia bisa bangsat? Kau copot-copot ayat Alkitab untuk menjelintir. Jadi kau mau aku bacakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu? Mau? Bodoh kau memang manusia paling bodoh. Paling bangsat kau. Kau yang pintar. Oke, baik. Kalau kau yang pintar, aku yang bodoh. Baik. Bodoh, bangsat Ibrani 9 nomor 28 dikatakan Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau dipersembahkan kepada Tuhan? Jawab. Kabur. Hilang dia. Ya, ini ada Irfan Pasari. Irfan. Itu seluruh pengajar-pengajar dosen di STT Nia suruh naik ke sinilah. Biar ku ajarin Bible. Ini banyak banget otanya mau naik ini. Satu-satu aja. Naikkan. Yang mau berdiskusi baik-baik silakan dinaikkan. Jangan yang pura-pura sok intelek tapi modal kumis. Sebelah kiri 13 lembar, sebelah kanan 12 lembar. Ya, tipis sekali kumisnya. Teman-teman Kristen yang berhati maupun yang pura-pura baik silahkan naik. Wah, turun lagi dia. Ini Bang Zuma sarapannya kepedesan ya Bang Zuma. On fire sekali pagi ini Bang Zuma. Saya pendam 3 hari 3 malam, sakit perut. Terlalu banyak bahasa-bahasa. Saya tamat belajar kurikulum si STT biadab itu.